Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan lalu kita sudah memasuki pembahasan tentang pola-pola hereditas pautan, di mana pertemuan lalu kita sudah membahas pautan gen dan pautan seks. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal. Diharapkan kepada antum, peserta didik, dapat memahami dan menjelaskan peristiwa pindah silang pada makhluk hidup, dapat memahami dan menjelaskan peristiwa gagal berpisah yang dapat menyebabkan kelainan pada makhluk hidup, dan juga dapat memahami dan menjelaskan peristiwa gen letal yang dapat mengakibatkan kematian pada makhluk hidup. Pernahkah antum menjumpai atau mendapati seseorang perempuan yang mengalami sindrom Turner? Penderita sindrom Turner ini memiliki ciri leher tampak lebar dan pendek, posisi kedua telinga lebih rendah, langit-langit mulut tampak tinggi dan sempit, rahang bagian bawah terlihat lebih kecil, dada lebar, pembengkakan di tangan dan kaki, dan juga lengannya bengkok keluar di bagian siku. Nah, sindrom Turner ini adalah contoh dari pola-pola hereditas pautan yang disebut dengan gagal berpisah. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya bahwa pola hereditas pautan itu adalah beberapa pola hereditas di mana beberapa gen saling terpaut membentuk suatu sifat tertentu yang menyimpan dari keadaan normal. Pola-pola hereditas pautan ada 5, yakni ada pautan gen atau gen linkage, ada pautan seks, pindah silang atau crossing over, ada gagal berpisah not disjunction, dan ada gen letal. Pautan gen dan pautan seks sudah kita pelajari pada pertemuan lalu. Pada pertemuan ini kita akan membahas pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal. Pindah silang. Pindah silang merupakan pemisahan dan pertukaran bagian kromatid atau lengan kromosom dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa tersebut menghasilkan kombinasi baru dari sifat induknya. Pindah silang umumnya terjadi pada peristiwa pembentukan gamet atau gametogenesis saat pembelahan meiosis. Jadi ingat ya, pada pembelahan meiosis, ciri khasnya terbentuk tetrat. Tetrat itu adalah pasangan kromosom homolog. Ini adalah tetrat. Ini tetrat. Pindah silang ini akan mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet. 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induk tipe parental, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang atau tipe rekombinan. Pada saat tidak terjadi pindah silang, ini adalah pada saat tidak terjadi pindah silang, maka akan terbentuk gamet yang sama dengan tipe parental, yang sama dengan induknya. Seperti ini. Namun ketika terjadi pindah silang, di mana ada bagian dari lengan kromosom yang terdapat padanya lokus, yang merupakan tempat gen tertentu, gen pembawa sifat tertentu, yang kemudian tertukar dengan lokus dari kromosom pasangan kromosom homolognya. Oleh karena itu, paduan dari setiap gen-gen tersebut akan membentuk gamet baru. Jadi ada 4 gamet, 2 gamet tipe parental dan 2 gamet tipe rekombinan. Nah, ini adalah pasangan homolog dari kromosom atau disebut dengan tetrat, yang kemudian karena berdekatan, maka akan terjadi pindah silang antara bagian dari lengan kromosom yang di dalamnya terdapat gen pembawa sifat tertentu. Karena adanya lengan kromosom yang tertukar ini, maka akan menimbulkan variasi gamet. Ada 4 gamet, di mana ini adalah gamet tipe parental, dan ini adalah 2 gamet tipe rekombinan. Menghitung nilai pindah silang atau NPS. Misalkan pindah silang yang terjadi pada persilangan antara
lalat buah mata merah sayap normal dengan lalat buah mata ungu sayap keriput. Yang kemudian F1-nya yaitu 100% mata merah sayap normal. Kemudian dilakukan tes cross pada lalat jantan. Pada lalat jantan ya. Tes cross ini adalah disilangkan dengan homozigot resesif. Kemudian ternyata hasilnya semuanya adalah tipe parental ya. Yakni mata merah sayap normal dan mata ungu sayap keriput. Ya. Ini adalah jumlahnya 79 dan 72. Kemudian dilakukan juga tes cross pada lalat betina, disilangkan dengan homozigot resesif. Ternyata terbentuk 4 gamet dengan mata merah sayap normal 382, mata merah sayap keriput 16 ya. Kemudian mata ungu sayap normal 22 dan mata ungu sayap keriput 353 buah. Maka lalat mata merah sayap normal dan mata ungu sayap keriput ini merupakan tipe parental ya, karena sama dengan induknya. Sedangkan lalat mata merah sayap keriput dan lalat mata ungu sayap normal ini adalah tipe rekombinan. Nah, karena terdapat gamet baru pada tes cross lalat betina, maka pada lalat betina ini terjadi pindah silang. Sedangkan pada lalat jantan tidak terjadi pindah silang. Adapun nilai pindah silang pada tes cross lalat betina ini dapat kita hitung dengan rumus NPS sama dengan jumlah tipe rekombinasi per jumlah total keturunan. Jumlah tipe rekombinasi yaitu 16 ditambah 22, sedangkan jumlah total keturunannya adalah semua keturunan dari F1 hasil tes cross pada lalat betina ini, yakni 38 per 773 dikali 100%, yakni 4,92%. Yang berikutnya, yakni adalah gagal berpisah. Gagal berpisah merupakan peristiwa gagalnya satu atau lebih kromosom untuk berpisah pada waktu pembelahan meiosis 1 maupun pada pembelahan meiosis 2. Nah, gagal berpisah ini mengakibatkan sel anak kelebihan atau juga kekurangan kromosom, atau yang disebut dengan sel aneuploidi. Misalkan gagal berpisah yang terjadi pada oogenesis, yaitu pembentukan sel telur. Di mana pada saat pembentukan sel telur ya, melalui pembelahan meiosis itu terbentuk tetrat. Nah, kemudian tetrat ini seharusnya terpisah yang antara kromosom homolognya ditarik ke kutub. Ya. Namun karena gagal berpisah, maka tetrat ini kemudian tertarik ya, ke salah satu kutubnya. Nah, pada saat pembelahan sel, maka ada sel yang kebanyakan kromosom dan ada sel yang akan kekurangan kromosom. Ya, maka terbentuklah gamet dengan pola N ditambah 1. N ini adalah haploid. Ya, haploid ditambah 1 kromosom tambahan. Ya, ataupun juga ada sel gamet yang kekurangan 1 kromosom. Jadi N dikurang 1, haploid dikurang 1. Nah, adapun ketika gagal berpisah tersebut terjadi pada saat pembelahan meiosis 2 ya, seperti ini, maka bisa terbentuk jumlah kromosom ya, ada yang normal ya, 2 gamet yang normal dan ada gamet yang penambahan 1 dan kekurangan 1. Misalkan sel telur yang tidak normal, yakni N plus 1, haploid ditambah 1, itu dibuahi oleh sel sperma yang normal, maka akan terbentuk sel hasil fertilisasi zigot yang selnya mengandung kromosom 2N ditambah 1. 2N ditambah 1. Jadi diploid ditambah kelebihan 1 kromosom. Ya. Nah, ini disebut dengan trisomi. Trisomi. Ada juga ketika sel telur N-1, artinya haploid yang kekurangan 1 kromosom. Ya. Kemudian dibuahi oleh sel sperma N, ya ini yang normal ya, sel sperma haploid ya, yang normal, maka akan terbentuk hasil fertilisasi zigot dengan
kromosom 2n-1. Jadi diploid ya, sudah diploid tapi kekurangan 1. Nah, ini adalah monosomi. Dampaknya nanti ya, ketika wanita XX ya gagal berpisah dapat menyebabkan terbentuknya ovum XX dan ovum sel telur tanpa X. Ya, seperti ini. Nah, jika ovum O0 ini ya, jadi ovum yang tidak memiliki kromosom X ya, karena X-nya sudah terpisah ya, sudah gagal berpisah, jadi dia masuk ke sel lainnya, tidak tersisa di sel tertentu. Nah, ketika sel tersebut dibuahi sperma yang ada X-nya, maka akan terbentuk zigot X0. Nah, wanita yang memiliki kromosom X0 ini akan mengalami atau menderita sindrom Turner tadi. Adapun jika ovum yang memiliki XX ya, kan seharusnya X ini berpisah pada saat pembentukan gamet ya. Nah, tapi gagal berpisah, jadi XX double. Ya. Nah, XX double ini kemudian dibuahi oleh sel sperma, maka dia akan XXY. Seharusnya hanya ada 2 normalnya, yakni XY atau XX gitu kan. Nah, namun karena gagal berpisah, maka XX ini akan dibuahi oleh Y sehingga terbentuk XXY. Sehingga pria ya, karena ada Y-nya, maka akan mengalami sindrom Klinefelter. Adapun beberapa sindrom ini akan kita bahas pada bab berikutnya. Yang terakhir adalah gen letal. Gen letal merupakan gen yang mengakibatkan kematian jika dalam keadaan homozigot. Gen letal mengakibatkan perbandingan fenotipe yang seharusnya 3:1 menjadi 2:1. Gen letal ada 2, yakni ada gen letal resesif dan gen letal dominan. Gen letal resesif dulu, ini diakibatkan adanya gen letal yang homozigot resesif. Contohnya, ya, penyakitnya yaitu ada ichthyosis congenita. Bayi yang terlahir kulitnya sudah tebal, banyak luka sobekan di lekukan-lekukannya sehingga biasanya bayi tersebut meninggal dalam kandungan atau sewaktu dilahirkan. Hal ini disebabkan adanya gen II yang merupakan pembawa penyakit ichthyosis congenita. Nah, ketika dia homozigot resesif ya II, maka bayi tersebut ya akan mengalami kematian. Jika gennya I dominan dan I resesif heterozigot, maka bayi tersebut akan hidup namun sebagai penderita. Jika gennya adalah I besar, maka akan normal. Begitu juga pada tanaman jagung berdaun putih. Nah, menyebabkan kematian tanaman jagung karena tidak memiliki gen pembentuk klorofil atau gen G. Nah, gen yang dimiliki oleh gen tanaman jagung berdaun putih atau tanaman jagung albino ini adalah homozigot resesif GG ya. Seharusnya ini homozigot resesif GG. Kemudian ada gen letal dominan. Ya, ini gen letal yang diakibatkan adanya gen homozigot dominan. Contohnya adalah ayam creeper. Ayam creeper adalah ayam bertubuh normal namun berkaki pendek. Nah, hal ini dikarenakan adanya gen C besar, ya, C dominan, creeper. Nah, hal ini dapat menyebabkan kematian jika memiliki genotipe gen homozigot C besar atau C dominan. Nah, ketika disilangkan antara ayam creeper, maka ada 3 kemungkinan. Nah, ketika C besar atau C dominan, maka dia akan letal, ayam akan mati. Sedangkan ketika C besar, C kecil, maka ayam akan menderita creeper. Ya. Jadi kakinya pendek, tubuhnya normal. Nah, ketika C kecil, maka ayam tersebut akan normal. Kemudian, contoh yang kedua adalah tikus rambut kuning. Tikus dengan gen Y dominan untuk warna kuning dan Y resesif untuk warna kelabu. Jika hasil persilangan menghasilkan gen Y dominan, jadi homozigot dominan dengan fenotipe tikus kuning, maka tikus tersebut akan mati atau letal. Ya, jadi kuning disilangkan dengan kuning, maka ketika dia muncul homozigot dominan, maka dia akan mati. Jika dia heterozigot,
maka hidup. Nah, jika dia homozigot resesif atau tikus abu-abu, ya, atau tikus kelabu, maka dia hidup. Brachydactyly. Ya, brachydactyly adalah jari pendek manusia disebabkan oleh gen dominan B. Ya, biasanya menyerang bayi. Jika B kecil, maka dia akan normal. Namun jika genotipenya adalah B besar, B kecil atau heterozigot, maka menjadi penderita brachydactyly. Nah, jika gen yang muncul adalah genotipenya, ini selalu salah ya, ini maksudnya B besar, maka letal atau mati. B besar. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memudahkan antum dalam memahaminya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.